Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Matahari pagi itu baik. Sekte Heng Yue, seperti negeri ajaib, hidup dan luar biasa, dan tepuk tangan terus berlanjut. Dari kejauhan, itu adalah kerumunan, dan pada saat itu mereka saling memandang dengan luar biasa. Ye Chen duduk di sana ke arah itu dan masih menjelaskan pengalaman kultivasinya dengan tertib. Ye Chen benar-benar berdedikasi berbicara tentang kebenaran. Ya, bayangan muncul seperti hantu, mengenakan pakaian peri berwarna-warni, ya Chuling Er muncul. Melihat kedatangan Chuling Er, Xiong Er yang hendak berteriak lagi, menutup mulutnya di tempat. Sangat kreatif. Chuling Er menyilangkan tangan di dadanya, dan menatap si Tunan sambil tersenyum. Uhahaha. Melihat Chuling Er, keempatnya tertawa satu demi satu, selalu merasa dingin di sekujur tubuh mereka. Benar saja, di detik berikutnya, mereka berpelukan, oh tidak, lebih tepatnya, Xiong Er, Si Eyun, Si Tunan dan Huo Teng diikat oleh tali bersamaan. Sangat kreatif, aku akan mengirim kalian ke surga untuk bersenang-senang. Chuling Er sangat kokoh, dan mereka berempat tersedak, dan kemudian menendang mereka ke langit. Wow, para murid di bawah, kepala mereka terangkat bersama, melihat keempat orang yang menghilang ke pandangan mereka. Yah, apa? Ye Chen menelan tanpa sadar. Meski buta, Ye Chen juga menatap langit dengan wajah terangkat, karena terdengar si Tunan sudah ada di langit. Lihat, bisakah kamu melihat? Chuling Er telah meraih pakaiannya di satu tangan, dan Ye Chen dibawa pergi ke puncak giok. Dalam adegan ini, para murid dari masing-masing murid yang menonton berkedut, ketua sekte, penguasa Yan Huang, pada saat ini, Ye Chen dibawa pergi seolah-olah tawanan. Namun, lelucon omong kosong ini tidak berakhir karena si Tunan Xiong Er Si Eyun dan Huo Teng telah ditendang ke langit dan Ye Chen dibawa pergi. Para murid yang menonton tetap di sana, dan masing-masing menyentuh dagu mereka, memandang ke langit tanpa kecuali, tujuannya adalah untuk melihat kapan keempat orang itu bisa jatuh. Di sini, Chuling Er telah membawa Ye Chen kembali ke puncak giok, dan kemudian melemparkannya ruang batu tempat untuk pengasingan. Aku sangat sakit, bisakah kamu bersikap lembut? Ye Chen merangkak, giginya menyeringai. Juga, aku akhirnya meluangkan waktu untuk menjelaskan pengalaman kultivasi kepada orang lain, jadi kenapa kamu membawaku? Boom! Chuling Er tidak berbicara, dan menempatkan dua monumen batu ditambah papan plakat di sana. Karakter besar di dalamnya benar-benar menarik perhatian, 800 batu roh per malam, tidak ada tawar-menawar, dan bagus untuk Anda. Apa itu? Ye Chen merasakan dua batu dan sebuah plakat. Tidak ada, itu semua dari saudara-saudaramu yang baik. Aku membawanya kembali untukmu. Chuling Er mengeluarkan cermin kecil dan melihat rambut sambil melihat cermin kecil. Kamu pasti menyukai barang ini, dan ketika kamu bisa melihatnya suatu hari nanti, kamu akan mengetahui betapa indahnya apa yang teman-temanmu lakukan padamu. Ini sangat misterius. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Chuling Er berkata, bisakah kamu memberitahuku, apakah kamu pergi dengan Jining Suang, apa yang kamu temui? Chuling Er telah menutup cermin kecil dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Cederamu, apa ada yang bisa aku bantu? Itu pasti bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpamu.
Ye Chen berkata dengan pasti, meraba-raba dengan kedua tangan dan menyentuh Chu Ling sambil berbicara dengan serius, sambil melepas pakaian Chu Ling sakit ini itu harus didamaikan. Melepas pakaianku dan membiarkanku tidur selama 1 malam denganmu, ketika aku bangun besok, aku pasti akan hidup. Melihat wajah serius Ye Chen dan mendengarkan penghinaan Ye Chen, pipi Chu Ling muncul dengan garis-garis hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sepasang mata yang indah dan percikan api perlahan mekar. Segera, tamparan keras menyebar. Selanjutnya, Chu Ling keluar, dan dia sangat marah. Lihat Ye Chen lagi. Pada saat ini, tubuhnya tergeletak karena tamparan. 3 atau 5 detik kemudian, Ye Chen memanjat dengan wajah tertutup rasa malu, kakek naga, seperti biasa, kamu harus mengeluarkan suara untuk menertawakanku sekarang. Ye Chen bergumam sambil mengusap wajahnya yang bengkak. Namun, kali ini kakek naga tidak mengirimkan suara lagi. Karena avatar terakhir yang Ye Chen tinggalkan di Sekte Zeng yang telah menghilang, dan Ye Chen telah kehilangan kontak dengan kakek naga. Namun, meskipun tidak ada kabar dari kakek naga, tapi bisa merasakan tubuh Tao yang sedang berada di utara, suara tubuh Tao terdengar, "Bos, kali ini aku dalam bahaya dan akan mati." Merasa bahwa tubuh Tao juga telah terlibat dan mengalami pukulan berat. Ye Chen langsung mengalihkan topik pembicaraan, aku bertanya padamu, apakah ada kabar dari guruku? Tidak. Ye Xingchen menggelengkan kepalanya dan bertanya ragu-ragu, bos, apakah kamu yakin gurumu ada di Chu Utara? Ye Chen berkata, setidaknya guruku tidak ada di selatan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Bos, pernahkah kamu memikirkannya? Kamu telah membuat gerakan besar di selatan akhir-akhir ini. Bahkan gurumu di utara seharusnya mendengar berita itu lebih awal. Sudah lama sekali tidak ada kabar. Apa mungkin gurumu sudah mati? Ye Chen berteriak, jangan bicara omong kosong, giok jiwa guruku masih utuh. Itu aneh. Ye Xingchen tidak bisa menahan menggaruk kepalanya. Ayo temukan guruku. Masalah selatan akan berakhir dalam beberapa hari ke depan, dan aku akan pergi ke utara secara pribadi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam lagi, dan akan mengakhiri hubungan dengan tubuh Tao. Jangan khawatir, aku masih ada yang harus dilakukan. Ye Xingchen berteriak, bos aku melihat orang aneh itu lagi dan mengeluarkan jurus ribuan pedang ciptaanmu. Ye Chen sedikit mengernyit saat mendengar 4 kata ini. Ini adalah jurus ciptaan Ye Chen sendiri. Ye Chen berkata, apakah kamu yakin itu jurus ribuan pedang ciptaanku? Ye Chen bertanya ragu-ragu 2 atau 3 detik kemudian. Xingchen berkata, aku adalah tubuh Tao Anda, dan aku dapat memahami kekuatan magis Anda, dan aku tidak akan pernah salah membacanya. Itu memang jurus ribuan pedang ciptaanmu. Xingchen Tao berkata dengan pasti, selain itu, jurus ribuan pedangnya keterlaluan, kekuatan setiap pedang sebanding dengan 10.000 pedang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia membunuh ribuan pembunuh yang mengelilinginya. Apa? 10 detik telah membunuh ribuan orang. Mendengar catatan ini, bahkan Raja Pedang tidak bisa melakukannya, betapa hebatnya kekuatan tempur ini. Orang yang begitu kuat sama sekali bukan orang yang tidak dikenal di Dachu. Mata Ye Chen menjadi kabur dan bergumam, apakah ada yang tahu jurus ribuan pedang yang aku ciptakan sebelum diriku, dan prestasinya jauh di atasku? Ye Chen memerintahkan, ikuti orang itu. Setelah berbicara, Ye Chen memblokir koneksi dengan Xingchen. 3 atau 5 detik kemudian, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam,
memejamkan mata sedikit, dan menyesuaikan suasana hatinya dengan damai. Selanjutnya, Ye Chen terus mengumpulkan sumber tubuh kuno untuk membersihkan tubuh sucinya, dan terus-menerus membersihkan kekuatan tak terlihat dan misterius dari tubuh, dan kemudian tubuh ditempa oleh api dan jiwa yang dimurnikan oleh guntur. Itu adalah proses yang panjang, dan napasnya yang lesu dan berfluktuasi menjadi lebih seragam dan halus seiring berjalannya waktu. Tidak sampai malam tiba tubuh sucinya bergetar. Pada saat ini, pikirannya ditarik ke dalam suasana hati yang indah. Apa yang dilihatnya adalah pedang ilahi yang dimasukkan di antara langit dan bumi, seperti dewa menciptakan kekacauan. Apakah pedang ini Xuan Yuan? Ye Chen bergumam, menatap pedang. Di depannya, Ye Chen merasa bahwa sangat kecil. Bahkan jika itu adalah konsepsi artistik, Ye Chen masih kewalahan oleh nafas, bahkan jika itu dalam konsepsi artistik, Ye Chen masih tidak berani melihat langsung ke pedang. Meskipun terlihat biasa saja, pedang itu memiliki kekuatan kepunahan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di luar rumah gua, ada dua bayangan indah, kecantikan acuh tak acuh yang murni dan bersih, ialah Sangguan Han Yu dan Sangguan Yuer. Sangguan Yuer berkata, "Kakak, apakah kamu benar-benar ingin kembali ke keluarga?" Sangguan Han Yu berkata, "Darah Daoling telah mencapai titik kritis." Sangguan Han Yu membisikkan senyum, "Aku membutuhkan kolam Daoling di keluargaku untuk membantuku membangkitkan darah sepenuhnya." Kebangkitan total. Sangguan Yueru menjadi cerah. "Apakah kakak sepenuhnya terbangun?" Sangguan Han Yu berkata, "Ini juga saatnya untuk sepenuhnya bangun." Sangguan Han Yu tertawa lagi, "Aku ingin menghargai karunia ini. Kalau begitu darah kakak sepenuhnya terbangun, bisakah kakak mengalahkan Jining Suang?" Sangguan Yuer masih berkedip dan menatap Sangguan Han Yu. Tidak. Sangguan Han Yu bahkan tidak ingin berkata langsung, dan nadanya cukup setuju. Jining Suang pemilik tubuh roh mistik, legenda yang tak terkalahkan, tidak sesederhana itu. Sungguh legenda yang tak terkalahkan. Sangguan Yuer berkata, dalam kompetisi 3 sekte, Jining Suang kalah dari Ye Chen, yang kultivasinya di bawah Jining Suang. Agak berlebihan bahwa Jining Suang legenda tak terkalahkan. Sangguan Han Yu menjelaskan, yang disebut legenda tak terkalahkan dari Jining Suang pemilik tubuh roh mistik didasarkan pada kondisi bahwa darah tubuh roh mistik sepenuhnya terbangun. Sangguan Han Yu tersenyum, "Kamu dan aku mengerti bahwa pemenang sebenarnya dalam kompetisi 3 sekte adalah Ye Chen. Tetapi bahkan jika mereka berada pada level yang sama, Ye Chen hampir tidak bisa menghentikan naluri dan serangan jiwanya, belum lagi, darah Jining Suang pada waktu itu tidak sepenuhnya terbangun sama sekali." Sangguan Yuer berkata, "Kakak, apa kakak terlalu melebih-lebihkan kekautan Jining Suang? Tapi aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang benar-benar tak terkalahkan. Hari ini Ye Chen, kekuatan tempur ada di atas Jining Suang dan bisa mengalahkan lagi Jining Suang 3 kali dalam pertempuran Ye Chen dan Jining Suang. Aku tidak menyangkal ini." Sangguan Han Yu dengan lembut menarik rambutnya dan tersenyum sedikit. Ye Chen beda cerita, dan Ye Chen ditakdirkan untuk melanjutkan sebab dan akibat. Ye Chen dan Jining Suang adalah dua yang terkuat generasi pemuda saat ini. Ye Chen dan Jining Suang adalah kombinasi sempurna untuk bekerja sama melawan musuh. Tidak ada yang lebih baik dari Jining Suang sebagai pendamping Ye Chen dalam bertempur bersama. Aku percaya ini. Sangguan Yuer mengendus bunga roh di tangannya, tapi aku masih mengenal Ye Chen.
aku tidak yakin Ye Chen akan bersama Jining Xuang menjadi suami istri. Siapa yang bisa mengatakan hal-hal seperti pernikahan? Sangguan Han Yu membisikkan senyum. Aku tidak berpikir itu rumit. Sangguan Yuer memegang dagunya dengan kedua tangan, dan menatap ruang batu di mana Ye Chen berada, sepertinya bisa melihat Ye Chen duduk di dalam melalui pintu batu. Aku hanya tahu bahwa aku ingin menjadi istri Ye Chen. Dengan mengatakan itu, Sangguan Yuer tidak lupa mengangkat kepala kecilnya, dan menatap Sangguan Han Yu dengan senyum lebar, menyeringai, dan kakak, kamu juga akan menjadi istri Ye Chen, ini sudah takdir. Sangguan Han Yu tersenyum ringan, tetapi tidak berbicara, tetapi melirik kamar ruang batu di mana Ye Chen berada, lalu berbalik diam-diam dan menghilang ke dalam malam. Sampai jumpa besok. Sangguan Yuer akhirnya melirik pintu batu dan kemudian melompat, mengikuti langkah-langkah Sangguan Han Yu, melompat seperti peri. Setelah keduanya pergi, angin sepoi-sepoi bertiup di depan ruang batu, dan bayangan berubah menjadi bayangan hitam dan jubah hitam, seperti pembunuh es. Yang muncul di depan ruang batu adalah Jining Xuang. Bagaimana lukanya, apa sudah pulih? Jining Xuang memandang ruang batu dengan tenang, dan sepertinya bisa melihat Ye Chen duduk bersila di dalam melalui pintu. Aku butuh darah roh mistikmu. Suara Ye Chen keluar dari gua. Jining Xuang tidak menjawab, tetapi tangannya dengan ringan melekat pada pintu batu, dan ada noda darah di telapak tangannya, dan darah roh mistiknya terbang menuju Ye Chen. Ye Chen tidak bergerak, dan jejak darah roh mistik pemberian Jining Xuang mengelilingi tubuhnya. Di bawah traksi tubuh sucinya, darah berubah menjadi darah murni, mengalir ke tubuh melalui titik-titik pori-porinya. Segera, tubuh sucinya bergetar sedikit, darah tubuh suci kuno dan darah tubuh roh mistik saling terkait, selalu menghasilkan beberapa warna indah, dan kekuatan misterius yang berada di dalam tubuh terus-menerus dikonsumsi. Untuk ini, Ye Chen telah mengantisipasi. Ye Chen tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Ye Chen babak belur oleh pedang, dan pedang itu memiliki hubungan yang hebat dengan Kaisar Xuanyuan, yang merupakan kombinasi dari tubuh kuno dan tubuh roh mistik. Garis keturunan di bawahnya, selama meniru garis keturunan Kaisar Xuanyuan, kekuatan misterius di tubuhnya tidak akan lagi menjerat dan menyakitinya. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya masih benar, karena darah tubuh roh mistik Jining Xuang terus mengalir ke tubuhnya, terjalin dengan darah tubuh kuno dan suci, terus-menerus mengikis kekuatan misterius itu. Cukup. Tiba-tiba Ye Chen berbicara. Dikatakan bahwa Jining Xuang telah berhenti memberi darah, dan pipinya sedikit pucat. Tampaknya memberikan darah roh mistik kepada Ye Chen itu terlalu banyak. Malam semakin dalam, dan ada keheningan di dalam dan di luar ruang gua. Di dalam gua, Ye Chen melakukan segala upaya untuk memulihkan lukanya. Di luar gua, Jining Xuang berdiri seperti monumen batu. Ya, tiba-tiba ketenangan di sini terganggu. Keempat wanita datang tanpa urutan tertentu, ialah Xian, Biou, Xuanu dan Luoxi. Oh tidak, seharusnya ada 5 orang, karena masih ada anak kecil Xiao Lingwa yang duduk di bahu Xian. Bagaimana kabarnya? Biu pertama-tama melirik gerbang batu, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada tubuh Jining Xuang, dan penampilannya agak tidak wajar, karena mereka dulu berlawanan. Seharusnya baik-baik saja. Jining Xuang berbisik, berbalik tiba-tiba, menghilang ke dalam malam. Melihat ke arah di mana Jining Xuang pergi, Xuanu menarik napas dalam-dalam. Darah tubuh roh mistik Jining Xiaung telah sepenuhnya terbangun.
Di antara orang-orang Dacu hari ini, kecuali Ye Chen, tidak ada yang bisa menyeimbanginya. Bibir Biyu sedikit cerah, dan ada sedikit ejekan diri di matanya yang indah. Dia Jining Suang sangat kuat. Luo Si mengangguk pasti. Xian berkata, mendengarkan guru, ada pemahaman diam-diam yang tak terduga ketika guru bekerja sama dengan Jining Suang. Xian menggaruk kepalanya. Yah, ini seharusnya menjadi alasan guru membawanya ke sini. Guru dan senior Jining Suang benar-benar bekerja sama dengan sangat baik. Wow, ketika mereka berbicara, Linghua kecil yang duduk di bahu Xian berbisik, apa itu? Setelah mendengar itu, mereka berempat melihat ke arah jari yang ditunjukkan Xiao Linghua. Di sana, di atas gua batu, sosok ilusif melayang keluar, duduk di sana bersila, bukankah dia Ye Chen? Jiwa keluar dari tubuh. Alis Biyu langsung mengernyit. Bagaimana jiwa bisa keluar darinya? Wajah Suanu menjadi sedikit jelek. Xian berkata, guru akan baik-baik saja. Xian memandang Suanu dengan gugup.